Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mata kuliah konsep dasar keperawatan dengan topik teori dan model keperawatan. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang teori dan model praktek keperawatan, kita membahas dulu tentang apa itu definisi dari teori. Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis dan secara umum. Teori adalah sesuatu yang dapat menjelaskan, meramalkan, serta mengontrol suatu gejala. Sedangkan definisi model itu adalah pola. Model itu adalah pola atau kerangka acuan dalam membuat sesuatu hasil. Ya, sehingga dalam profesi keperawatan kita juga mempunyai model berdasarkan teori-teori ataupun tokoh-tokoh terdahulu ketika mengembangkan teori dari keperawatan itu sendiri. Sedangkan teori keperawatan digunakan untuk menyusun suatu model yang berhubungan dengan konsep-konsep dalam keperawatan. Nah, ini ada beberapa teori dan model keperawatan yang dikembangkan oleh beberapa tokoh keperawatan saat ini. Yang pertama adalah Florence Nightingale. Ya, ini adalah tokoh keperawatan yang pertama. Beliau mengungkapkan teori tentang environmental theory. Tokoh ini mengembangkan tentang lingkungan fisik, teori lingkungan psikososial, dan teori lingkungan sosial. Berikutnya adalah tokoh Doretta Orem. Doretta Orem dikenal dengan teori self-care-nya, kemudian teori self-care deficit, dan teori sistem keperawatan. Kemudian ada Sister Calista Roy. Ya, tokoh ini mengemukakan teori tentang adaptasi. Ya, teori adaptasi. Nah, Calista Roy mengemukakan atau mengembangkan teori adaptasi melalui 4 model. Yang pertama adalah adaptasi fisiologis, adaptasi konsep diri, adaptasi fungsi peran, dan adaptasi interdependen. Tokoh berikutnya adalah Virginia Henderson. Ya, tokoh ini mengemukakan teori tentang 4 komponen dalam kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 14 komponen kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Ya, apa saja 14 komponen yang dikemukakan oleh Virginia Henderson ini? Yang pertama adalah kebutuhan dasar tentang bernapas, ya. Kemudian makan dan minum, eliminasi, bergerak, tidur dan istirahat, berpakaian, mempertahankan suhu tubuh, kebersihan diri, menghindari bahaya, komunikasi, mengerjakan sesuatu, beribadah, bermain, serta belajar menemukan dan memenuhi rasa ingin tahu. Ya, jadi ini 14 komponen yang sangat terkenal yang dikembangkan oleh Virginia Henderson. Kemudian tokoh berikutnya adalah B.G. Newman. B.G. Newman ini terkenal dengan teori healthcare systemnya. B.G. Newman mengembangkan teori keperawatan ini berdasarkan 4 variabel yang menunjang di dalam komunitas. Ya, B.G. Newman ini lebih terkenal ke dalam keperawatan komunitas. Dia melihat 4 aspek, yaitu aspek fisik, aspek psikologis, aspek sosial, kultural, dan spiritual. Tokoh berikutnya yang mengembangkan teori keperawatan adalah Jane Watson. Jane Watson ini terkenal dengan teori human caring-nya. Dia mengembangkan ada 21
caring dalam asuhan keperawatan. Ya, rasa kepedulian untuk melindungi manusia, ya, agar manusia atau individu yang sakit bisa sembuh dengan baik. Ya, ini tokoh Jane Watson. Selanjutnya, tokoh keperawatan berikutnya adalah Imogen King. Ya, Imogen King terkenal dengan teori keperawatannya yang bersifat interaksi yang dinamis, yaitu melalui 3 sistem, yaitu sistem sosial, sistem interpersonal, dan sistem personal. Selanjutnya adalah Doretta E. Johnson. Tokoh keperawatan ini terkenal dengan teori behavior sistemnya, yaitu teori perilaku. Sedangkan tokoh berikutnya adalah Martha Roger. Martha Roger ini dikenal dengan teori konsep manusia sebagai unit, atau manusia mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, atau manusia secara unik. Manusia itu unik. Ya, tidak ada satupun manusia yang mempunyai sifat yang sama. Nah, inilah beberapa tokoh-tokoh keperawatan yang mengembangkan teori dan model dalam keperawatan kita. Ya, untuk lebih jelasnya secara detail dari konsep, teori, dan model keperawatan, Anda boleh membaca di dalam modul yang sudah Ibu kirimkan. Di modul itu akan dijelaskan secara rinci bagaimana perkembangan dari model dan konsep teori keperawatan tersebut di dalam aplikasinya ketika kita melakukan asuhan keperawatan kepada pasien. Demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk topik kita hari ini. Silahkan Anda membuka link yang sudah Ibu berikan. Demikian, selamat pagi, terima kasih.